Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bicara hukum asal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat sekalian, ada yang bertanya apakah ada syarat-syarat ya membagikan harta sebelum meninggal dunia pun sebelum sakit keras, artinya bukan wasiat. Ya simpelnya, adakah syarat-syarat hibah, yaitu memberi harta dari seseorang kepada siapa saja dengan cuma-cuma? Ya syaratnya yang pertama gitu ya, itu sifatnya mengikat langsung, jadi hak milik ketika itu. Jadi hibah itu beda sama wasiat. Kalau wasiat dan waris itu tidak otomatis ya. Kalau hibah itu otomatis milik. Kalau wasiat kan kalau orangnya meninggal jadi, kalau orangnya sembuh lagi, sehat lagi, lama lagi, itu bisa jadi ujungnya hibah atau ya wasiatnya nanti aja kalau dia sudah mendekati meninggal gitu ya. Nah kalau hibah itu memang tidak ada syarat. Jadi ketika si yang menghibahkannya itu mengakadkan bahwa tanah ini untuk si anu, maka otomatis ketika sudah dikabul, diterima, maka itu jadi harta si anu tersebut, si fulan tersebut. Yang nomor kedua gitu, harus tahu dulu gitu ya hartanya. Jadi artinya yang menerima hibah itu harus tahu hibahnya itu apa gitu. Saya memberi harta kepadamu sebagai hibah. Nah itu harus tahu hartanya apa. Apakah tanahnya yang mana? Apakah rumahnya yang mana? Apakah kendaraannya yang mana? Itu harus jelas. Jangan sampai kabul aja sebelum ada kejelasan spesifikasi barang yang dihibahkannya atau harta yang dihibahkannya. Yang nomor ketiga, tidak dalam sakit keras. Jadi yang menghibahkannya itu tidak sedang sakit keras. Kenapa? Kalau sedang sakit keras, jatuhnya itu adalah wasiat, yang beda dengan hibah, karena wasiat itu ada batasan nominal gitu ya. Nah kalau hibah itu tidak boleh lagi sakit keras ya. Jadi lagi sehat-sehat aja, lagi biasa gitu ya. Selanjutnya yang nomor keempat, ridho yang menghibahkan gitu ya. Jadi yang menghibahkan itu tanpa ada paksaan gitu ya, tanpa ada intimidasi, itu harus ridho gitu ya. Kalau tidak ridho itu bukan hibah namanya ya, itu paksaan gitu. Selanjutnya ada syarat selanjutnya, ada saksi dan bukti gitu ya. Ada saksi dan bukti, itu nomor keempat. Selanjutnya yang nomor kelima, harus siap dengan konsekuensi jadi mengurangi waris otomatis. Contoh, ini bapak mau hibah aja gitu ya, takut bapak sudah meninggal mah nanti diperebutkan misalnya, mau hibah aja sekarang. Nah otomatis yang akan menerima hibah itu harus siap bahwa itu ada konsekuensi, berarti nanti jatah warisan akan berkurang. Kalau hibah laki-laki perempuan bisa disamakan, tapi kalau waris kan laki-laki satu perempuan setengah ya, laki-laki dua perempuan satu kalau waris. Nah itu harus tahu konsekuensinya. Kalau hibah itu nggak ada aturan itu, kalau waris ada aturan itu. Berarti yang akan menerima hibah misalnya anak-anaknya itu sudah harus mafhum bahwa hibah itu beda sama waris. Jadi artinya anak laki-laki harus siap menerima kenyataan kalau ternyata si anak perempuan sama dengan dia kalau hibah mah. Atau mungkin suka-suka orang tua kita, mungkin anak perempuan karena ekonominya lemah mungkin dikasih lebih gitu ya, laki-laki dikasih lebih sedikit. Itu hibah tuh suka-suka yang ngasih aja. Jadi itu syarat nomor kelima, jadi harus dimafhumi sebelum ada ijab qabul tentang hibah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.